Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Julfikar, kali ini saya akan sharing bagaimana caranya membuat sebuah tampilan website yang sangat amat sederhana sekali ya. Jadi teman-teman jangan perlu khawatir, jangan pusing dulu. Di sini saya akan menggunakan HTML dan CSS serta text editornya menggunakan Notepad++. Ya, oke, kita akan awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya menggunakan text editor Notepad++ dan di sini juga dalam keadaan kosong. Silakan teman-teman bagi yang memang punya Notepad++ buka saja, atau yang punya Notepad biasa juga buka. Dreamweaver apalagi, Atom, Sublime dan lain sebagainya. Karena nanti kita akan sama-sama ngoding dari nol ya. Ini saya khususon buat para pemula karena memang saya juga masih pemula, jadi kita sama-sama pemula, oke. Oke, di sini saya akan minimize terlebih dahulu. Lalu sebelum kita membuat sebuah website, kita perlu merancang terlebih dahulu rancangan websitenya ya, seperti apa tampilannya. Kebetulan di sini saya telah membuat sebuah rancangan yang sangat amat sederhana sekali. Di sini saya menggunakan Photoshop ya gambarnya. Jadi nanti kita akan buat struktur webnya seperti ini. Ada header bagian atas, ada menu ya, kemudian ada konten, dan kontennya itu dibagi jadi dua, ada left content sama right content ya. Kemudian di bawahnya ada footer ya, jadi ada 1 2 3 4 5 ya, 5 bagian. Baik, kita akan langsung saja ke TKP, langsung buka text editornya. Nanti video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian ya, silahkan teman-teman tonton yang bagian ini dulu untuk membuat sebuah rancangan dulu ya di websitenya. Oke, langsung saja buka text editor. Di sini masih kosong. Kemudian klik file. Kita akan membuat satu file baru ya. Kita akan membuat satu file baru, new file. Oh ya, nggak usah new file sih, langsung save aja tadi ya. Oke, file langsung save as. Kemudian kita akan simpan di mana saja terserah kita, bebas. Namun di sini saya akan menyimpannya di local disk E. Teman-teman samain saja ya, di local disk E buat folder baru namanya website ya. Nama folder bebas terserah teman-teman. Berhubung saya maunya website ya sudah website saja. Kemudian buka, lalu simpan filenya di sini. Kasih nama index.html ya, karena kita belajar HTML untuk membuat sebuah website. Baik, akan kita save. Kemudian oke, telah di save dan ini nama file sudah berubah. Sekarang langsung mulai ngoding membuat sebuah halaman website. Seperti biasa, karena ini menggunakan HTML, kita ketik HTML ya. Di dalam HTML terdapat istilah ada HTML penutup, HTML pembuka dan HTML penutup. Jadi ini HTML pembuka dan langsung ditutup dengan HTML penutup. Ciri-ciri HTML penutup tuh ada slashnya ya. Oke. Dari setiap tag itu ada pembuka, ada penutup. Namun ada juga yang single tag ya. Jadi itu hanya pembuka, nggak ada penutupnya. Baik, di sini pertama kita ketik HTML dulu ya. Dokumen HTML untuk menjelaskan kepada browser bahwa kita membuat websitenya menggunakan HTML. Lanjut, langsung ketik tag head ya, tag head, kemudian langsung tutup lagi. Pokoknya jangan lupa setiap ketik pembuka langsung penutup, jangan sampai lupa. Lalu title ya, title penutup juga. Save. Kemudian di sini detail ini saya akan kasih judul namanya halaman utama. Lalu di bagian bawah, ini bagian bawah head, kasih body. Alhamdulillah. Body penutup ya. Jadi HTML, ada HTML, di dalam HTML itu ada head, di dalam headnya ada title. Nah sekarang di bagian bawah head ada body. Jadi body ini nantinya adalah untuk mengisi halaman webnya.
Baik, sekarang tes terlebih dahulu seperti apa jadinya nih web yang telah kita bikin ini. Oke, langsung saja kita bisa buka di sini nih di local disk E, kemudian buka website foldernya, lalu buka index ya, double klik saja. Dan inilah hasil web yang telah kita buat selama ini. Oke, sudah jauh kan? Sudah jauh. Dan di sini sudah muncul halaman utama itu yang title tadi kita kasih ya. Dia sebagai halaman webnya atau nama halaman webnya. Lanjut kita akan isi bagian ini sesuai dengan rancangan ya. Sesuai dengan rancangan ada header, menu, konten sama footer. Oke. Kembali ke codingan. Kita akan bikin itu dengan menggunakan div ya. Kita akan menggunakan div. Di dalam HTML terdapat namanya tag div dia. Div itu nantinya akan seperti apanya tergantung kita memodifikasinya seperti apa. Oke, baik, simak baik-baik. Div pembuka, div penutup. Kemudian copy lagi aja. Kita akan buat 4 div ya. Dimana keempat div ini kita harus bedakan ya antara div 1, div 2, div 3, div 4. Caranya gimana? Kasih kelas. Kita bisa kasih kelas. Misalkan div yang pertama adalah header, berarti header kasih kelasnya. Nama kelas ini bebas, terserah kita ya. Jangan terpaku sama saya. Header, terus di bawah header ada kelas menu. Lalu lanjut lagi di bawahnya kasih kelas konten. Kemudian and then kelas footer. Lanjut kasih CSS ya. Kita akan modifikasi kelas-kelas ini dalam CSS. Baik, langsung saja kita buat satu file baru lagi untuk tempat CSS-nya. New file, lalu file, save as, di sini simpan dalam folder baru namanya CSS. Berarti buka folder ini dulu. Nah, sekarang baru simpan filenya dengan nama style.css, lalu save. Baik, sekarang kita sudah punya 2 file. Di sini seperti biasa dalam CSS di awal setting terlebih dahulu margin. Dari browsernya 0, paddingnya 0 juga. Kemudian setting juga font size-nya ya. Font family. Kasih aja sans serif. Kemudian save terlebih dahulu. Sekarang tugasnya adalah menghubungkan antara file CSS ini dengan file HTML ini agar kelas ini bisa dipanggil atau dimodifikasi dalam CSS ini. Oke. Caranya adalah di dalam tag head, ya di bawah title kasih link style sheet link rel sama dengan style sheet ya. Kemudian tipenya adalah teks. Berhubungi CSS berarti CSS ref ya. Nama filenya apaan yang mau digabungin. Nama filenya berhubung CSS ini kita lihat dulu ke folder. Dia berada dalam folder CSS dan di sini langsung nama filenya, berarti kita pertama tulis terlebih dahulu atau ketik terlebih dahulu nama foldernya CSS, lalu nama filenya style.css. Lanjut, sekarang buka browser dan refresh apa yang terjadi, ada perubahan apa enggak? Enggak ada ternyata. Langsung kembali ke codingan. Langsung panggil kelas header karena kita akan memodifikasi kelas header. Panggil kelas header, cara manggil kelas titik header. Tutup, pokoknya setelah buka langsung tutup, jangan sampai dilupakan. Oke, langsung atur width lebarnya ya. Lebarnya 100% misalkan. Terus lebar 100%, kemudian tingginya kasih saja 100 pixel, kasih border.
Border kasih saja 1 pixel solid. Kemudian setelah itu buka browser ya. Save dulu, buka browser, refresh browsernya. Nah, seperti ini. Ini tampilan header, oke. Lanjut, header sudah sip. Header sudah jadi ya. Sama gak sama rancangan? Sama kan? Oke. Header sudah jadi. Sekarang bikin kotak menu ya, bikin menu. Bikin menu. Panggil saja menunya kelas menu, panggil di sini ya. Kelas menu. Jangan lupa penutup, langsung sama seperti tadi, width 100% juga. Height-nya 40 pixel, kasih border 1 pixel solid. Kemudian buka browser, refresh. Nah, muncul kan? Oke, muncul. Lanjut, kemudian buat konten ya, buat konten berarti di sini kelas konten kita panggil konten. Lalu atur juga width-nya 100%. Lalu kalau konten kasih min height saja. Jadi minimal tingginya itu kita kasih 400 pixel. Minimal tinggi 400 pixel. Jadi jika di dalam konten itu melebihi dari 400, si kontennya bisa mengikutin. Oke, paham? Enggak ya? Ya udah, lihat aja nanti. Lanjut, sekarang kasih border. Pixel solid. Langsung saja ke footer. Footer kasih yang sama 100%. Lalu height-nya 30 pixel, kasih border. Kemudian sekarang buka browser, coba refresh. Nah, jadi kan ada header, ada menu, konten, footer ya. Sekarang saya akan membuat ini menjadi di tengah-tengah posisinya ya, biar gak full samping-samping. Oke. Caranya biar lebih enak, di sini kasih div lagi. Di sini kasih div, kita akan bungkus dengan menggunakan div. Di bawah juga kasih div penutup ya. Div. Berarti yang div dalamnya di tab dikit. Nah, seperti ini. Jadi div ini nih sebagai pembungkus keempat kelas ini. Oke. Yang div pembungkusnya kita kasih kelas juga. Kita kasih kelas namanya misalkan wrapper ya. Wrapper, lalu wrapper ini modifikasi di CSS. Oke, kita akan posisikan di atas saja. Posisi ini bebas ya, mau di mana aja. Wrapper, lalu kasih width, misalkan width-nya atau jangan width deh, height-nya minimal height kasih 400 pixel. Terus kasih margin atas bawahnya kasih 0, kiri kanannya auto ya. Jadi angka 0 ini buat atas bawah, auto ini kiri kanan. Oke, kiri kanan auto. Ini top bottom, ini left right. Oke, lanjut. Sekarang buka browser. Atau kita atur dulu deh panjang lebar wrappernya berapa. Lebar wrappernya misalkan 1000 pixel. Ya, kita buka browser, refresh. Tuh seperti ini ya. Jadi si wrapper ini ngebungkus 4 elemen, 4 kelas tadi ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan buat konten left ya, left konten sama left right right konten maksudnya. Kembali codingan ke HTML, di bagian konten kita buat kotak-kotak lagi menggunakan apa? Div. Berarti div sekarang buat apa fungsinya? Udah tahu kan?
Ya, tahu sesuai dengan modifikasi kita ya. Div berarti di sini kasih kelas left strip content. Copy saja, simpan di bawahnya. Ganti jadi right strip content, oke. Oke, sekarang panggil di CSS atau modifikasi. Simpan di mana aja bebas serah, namun biar lebih enak diurutkan saja. Berarti konten di bawah konten sini ya, left content. Kemudian biasa setting widthnya, misalkan untuk bagian left, bagian kiri dia agak pendek ya, nggak terlalu panjang. Ini panjang, lebar maksudnya. Alhamdulillah. Konten kasih saja lebarnya misalkan 30%. Kita kasih minimal height 200 atau sesuai dengan konten 400 deh. 400 pixel, kasih border. Buka browser, refresh. Tuh, jadi kan live content. Oke. Jadi kemudian copy saja nih buat bikin right kontennya. Right content, lebarnya kasih 30%, berarti sisa 70 ya. 70 mentok, kasih 60 saja dulu. Buka browser. Tuh, dia di bawahnya. Kita maunya di samping. Oke. Langsung saja kasih float left di bagian left content, float left. Kemudian di right content juga kasih float left. Buka browser, refresh. Nah, seperti ini. Jadi kan dua kotak. Jadi ini ada jarak nih, berarti ini kurang panjang nih. Kita akan panjangin dikit lagi nih. Panjangin dikit lagi bagian right content 65 lah ya. Refresh. Oke, jadi kasih margin, coba kasih margin di setiap kontennya, kasih margin misalkan 1%. Jadi ini maksudnya margin, semua margin kiri kanan atas bawah ya. Terus di sini kasih margin 1%. Coba kita lihat ke browser apa yang terjadi. Nah, seperti ini kan. Nah, namun ini garisnya si konten nggak ikut ke bawah nih, garis kontennya nih ya, ini malah tembus bablas. Nah, gimana caranya buat ikut ke bawah? Oke, di bagian konten, mana konten nih, kasih overflow hidden. Coba kita lihat seperti apa jadinya. Tuh, udah. Sekarang konten ngikutin isinya ya. Oke, coba cek dulu sama apa enggak dengan rancangan. Mana rancangan tuh? Tuh, header, menu, left content, right content, footer. Oke, header, menu, left content, right content, footer. Oke, untuk footer agak tinggi dikit deh, jangan segitu, kasih jam 50 ya, kasih 50. Refresh. Dah seperti ini. Ada header, ada menu, ada left content, ada right content, ada footer. Oke, untuk video pertama ini saya rasa cukup sekian dulu ya untuk membuat rancangan saja. Saya akan lanjutkan di video kedua untuk membuat isi-isinya nanti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.